Shalom semuanya. Damai di hati. Selamat siang anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu serta dengan orang tua yang ada. Di hari Minggu ini, tanggal 26 Juli 2020, kita kembali akan beribadah anak sekolah minggu tingkat jemaat. Walaupun anak-anak hanya beribadah dari rumah, tetapi orang lain yang percaya jika orang mau beribadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus akan terus menyertai dan memberkati orang semua. Dan di saat ini kita akan mulaikan ibadah kita dan kita akan berdoa. Dan sebelum kita berdoa, kita akan memuji nama Tuhan. Diundang semua untuk bangkit berdiri. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ye ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu menghadap hadirat-Mu yang suci dan kudus. Kami hendak mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di saat ini ya Tuhan,
kami pun datang kepadamu. Kami hendak beribadah kepadamu Tuhan. Kami semua selaku anak-anak sekolah minggu, bahkan guru-guru sekolah minggu, hendak beribadah saat ini Tuhan. Mohon kiranya Tuhan hadir di dalam peribadatan saat ini. Meskipun anak-anak sekolah minggu dan sebagian guru-guru sekolah minggu beribadah dari rumah, dan sebagian juga guru sekolah minggu beribadah di rumahmu yang kudus. Tapi kami percaya Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah peribadatan kami saat ini. Ini kami semua Tuhan Yesus yang sudah siap untuk beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Timbalannya kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita akan dulu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik dalam kehidupan kami, saat ini kembali kami datang kepada Tuhan, bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan masih tetap menyertai dan memberkati kehidupan kami semua. Dan saat ini Tuhan, dalam ibadah anak sekolah minggu jemaat pemimpin terus pendidik 2, kami akan membaca dan belajar firman Tuhan di dalam Alkitab. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau mau bersama-sama dengan kami, beri kami hikmat dan kuasa Tuhan, agar supaya firman Tuhan yang akan kami baca, yang akan kami belajar sebentar, biarlah itu benar-benar tempat di dalam hati dan pikiran kami semua, dan biarlah firman Tuhan ini dapat bertumbuh dan berbuah di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua ya Tuhan Yesus, dan kami sudah siap untuk belajar dari firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang kudus. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Sekali lagi, pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Mari kita sama-sama membaca dengan
sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apa artinya itu untuk orang sebatang ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak duduk, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka berbagi. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar Nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dan paksa untuk menjadikan dia raja, yang menyingkir pulang ke gunung seorang diri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri.
hati. Saya Rina Siwi ASM kolom 5 akan menghafalkan ayat hafalan 1 Tesalonika 5 ayat 18 bagian A. 1 Tesalonika 5 ayat 18 bagian A mengucap, syukurlah dalam segala hal. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Hadirin sekalian, mari kita satu dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, limpah terima kasih kami persembahkan kepada-Mu ya Allah yang Tuhan kami di siang hari ini. Merasalah kami semua kemuliaan dan pertolongan Tuhan ketika kami sudah boleh beribadah di saat ini. Dan biarlah Tuhan, firman Tuhan yang sudah boleh kami baca dan dengar, bahkan sudah kami boleh menonton lewat video, itu boleh menjadi berkat bagi anak sekolah dan hidup, bahkan menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan di surga, sungguh bersyukur kami di siang hari ini
boleh mengambil bagian bersama-sama dengan guru sekolah minggu dalam persiapan ibadah pada sekolah minggu di hari ini. Bapak di surga, kami berdoa bagi seluruh gereja yang ada di negara kita. Kami berdoa bagi para pendeta yang ada di Jemaat Yesus Kristus di ruang pelayanan khusus, biar kasih Tuhan senantiasa menaungi akan kehidupan kami, agar supaya apa yang senantiasa menjadi tugas dan tanggung jawab mereka itu benar-benar boleh dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Bapak di surga, bangsa dan negara kami, pemerintah kami tetap dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Bapak di surga, kami juga memohon dan meminta kepada Tuhan agar supaya kami dijauhkan dan dihindarkan dari virus corona yang sedang mewabah pada saat ini. Oh Tuhan, hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami meminta seluruh hidup dan kehidupan kami. Bapak di surga, banyak hal yang kami meminta daripadamu, tapi karena kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan kami, itu tidak dapat kami lakukan dengan baik. Tapi kami hanya memohon pertolongan Tuhan. Inilah doa dan kami sebutkan di siang hari ini, di dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama, doa Bapa kami yang akan dicatat bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah dalam kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, lewat putranya Yesus Kristus dan penghantaran Roh Kudus, menyertai kehidupan kita semua selaku anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu saat